Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Fannul Hikmah Al-Maqulatil Asyarah, yaitu kitab Fannul Hikmah yang khusus membahas Al-Maqulatil Asyarah kategori 10 kategori. Nah, kitab Fannul Hikmah ini dikarang oleh Syekh Salim As-Samirra'i. Di dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kullu hadis, setiap sesuatu yang ada di alam luar, dan hadis dan baru itu hanya bisa dikategorikan pada dua hal. Pertama yaitu jauhar, dan yang kedua adalah arad. Jauhar itu terjemahannya yaitu substansi, sementara arad itu terjemahannya adalah aksiden. Nah, definisi terkait jauhar dan arad ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas terkait bagian-bagian dari masing-masing jauhar dan masing-masing arad. Al-Maqulatul Asyarah, kategori yang 10. Apa yang dimaksud dengan al-maqulat ini? Yaitu al-mahmulat, sesuatu yang diberlakukan kepada sesuatu yang lain. Mahmulat itu artinya kategori yang 10 ini selalu menjadi mahmul di dalam sebuah qadhiyah, di dalam sebuah proposisi. Di dalam ilmu mantik itu kan, kalau qadhiyah itu terdiri dari maudhu dan mahmul. Nah, mahmul adalah salah satu dari kategori 10 ini, mahmulnya. Sementara maudhu'nya yaitu kullu mawjudin hadis, segala sesuatu yang wujud dan hadis, mahmulnya. Jadi al-maqulatul asyarah ay al-mahmulat, sesuatu yang diberlakukan kepada maudhu, yang mana maudhu'nya ini berupa kullu mawjudin hadis. Wal mukhbaru bihi, juga disebut al-maqulat ini disebut dengan al-mukhbaru bihi, sesuatu yang menginformasikan sesuatu yang lain. Itu disebut dengan mukhbar bihi atau mukhbar biha. Wal musnadatu, dan juga disebut dengan musnadat. Musnadat itu artinya sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain. Atau bisa disebut dengan mahkumun biha, sesuatu yang menghukumi sesuatu yang lain. Mahkum biha. Di dalam ilmu mantik itu mahmul itu juga disebut sebagai mahkumun bihi. Jadi karena al-maqulatul asyara itu posisinya selalu menjadi mahmul, maka dia juga bisa disebut sebagai mahkumun bihi. Kenapa al-maqulatul asyarah ini disebut dengan al-mahmulat, disebut dengan al-mukhbaru biha, dan disebut juga dengan al-musnadat? Karena kullu hadisin, adapun segala sesuatu yang baru, artinya segala sesuatu yang ada di alam luar dan baru, dan hadis, yalzamu, ialah berimplikasi atau melekat.
Tapi yang lebih tepat ini diartikan atau dimaknai sebagai berimplikasi. Yalzamu ialah berimplikasi ayyuh baro apa diinformasikan anhu tentang hadis wayuh malu dan diberlakukan alaihi atas hadis wayusnada dan disandarkan ilaihi wayuh mala ini ya wayuh mala dan diberlakukan alaihi atas hadis wayusnada dan disandarkan ilaihi terhadap hadis wahidun apa salah satu min hadhil asyarati dari 10 kategori ini. Jadi setiap sesuatu yang mewujud hadis itu bisa diinformasikan dengan salah satu dari kategori yang 10 ini. Dan juga yuhmala alaihi bisa diberlakukan kepada kullu hadis ini salah satu dari yang 10 ini. Dan juga bisa disandarkan kepada hadis ini salah satu dari kategori yang 10 ini. Karena itu al-maqulatul asyarah itu disebut dengan al-mahmulat, disebut dengan al-mukhbaru biha, dan juga disebut dengan al-musnadat. Kenapa? Karena 10 kategori ini disandarkan, diberlakukan kepada kullu maujudin hadis. Sekarang masuk kepada aksamul jauhar. Aksamul jauhari arbaatun. Adapun bagian-bagian jauhar arbaatun ialah 4. Sebelum masuk kepada pembagian jauhar yang 4 ini, perlu saya peringatkan atau perlu saya tambih bahwasanya ada perbedaan pembagian jauhar di kalangan hukama dan kalangan mutakallimin. Di kalangan mutakallimin ini juga ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Namun yang saya akan tambah di sini bukan pembagian jauhar versi hukama, versi filsuf. Tapi saya akan mentambih, memperingatkan, menjelaskan terkait perbedaan pembagian jauhar di antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Karena pembagian jauhar yang disebut oleh musonif di dalam kitab ini adalah pembagian jauhar menurut Mu'tazilah, bukan menurut Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, jauhar itu hanya terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan jauhar farad, yang kedua disebut dengan jisim. Apa yang disebut dengan jauhar farad? Yaitu al-juz'ul ladzi la yatajazza, partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu disebut dengan jauhar farad. Nah, terkait jauhar farad, definisi jauhar farad antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini sama, yaitu definisinya al-juz'ul ladzi la yatajazza, partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu disebut dengan jauhar farad. Yang kedua, jauhar yang jisim atau jauhar itu kan dibagi 2 menurut Asy'ariyah. Pertama disebut dengan jauhar farad, yang kedua disebut dengan jisim. Apa yang disebut dengan jisim menurut Asy'ariyah? Yaitu matarakkaba min jauharaini fardaini fasaidan. Sesuatu yang tersusun dari 2 jauhar farad atau lebih. Ini disebut dengan jisim menurut Asy'ariyah. Nah, ini jadi kalau menurut Asy'ariyah itu jauhar itu hanya terbagi 2. Pertama yaitu jauhar farad. Definisi jauhar farad antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini sama, yaitu al-juz'ul ladzi la yatajazza. Yang berbeda itu nanti terkait definisi dari jisim, ya. Nah, jisim kalau menurut Asy'ariyah yaitu ma tarakkaba min jauharaini fardaini fasaidan. Sesuatu yang tersusun dari 2 jauhar farad atau lebih. Itu disebut dengan jisim. Nah,
Kalau menurut Mu'tazilah, jauhar itu terbagi empat. Apa saja? Pertama, al-jauharul fardu. Disebut dengan jauhar fard. Apa jauhar fard itu? Wahwa dan adapun al-jauharul fard. Al-juz'ul ladzi la yatajazza'u. Ialah bagian atau partikel la yatajazza'u yang tidak terbagi apa alladzi, yaitu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu disebut dengan jauhar fard. Dan itu termasuk bagian dari jauhar substansi. Wahwa dan adapun al-jauhar farad mahallun nuktoti ialah tempat nuktoh titik. Jadi jauhar farad itu adalah substansi dan jauhar farad ini menjadi tempat bagi nuktoh, bagi titik. Nah, nuktoh itu sendiri, nuktohnya itu arad. Arad yang menempel kepada jauhar farad. Sehingga yang namanya jauhar itu selalu dilekati ya oleh arad. Jauhar farad itu aradnya adalah nuktoh yang melekat. Arad yang melekat kepada jauhar farad itu adalah nuktoh, yaitu titik. Jauhar faradnya itu disebut dengan jauhar. Sementara nuktohnya disebut dengan arad. Disebut dengan arad atau aksiden. Karena nuktoh ini ya ia tahayyas bitaba'iyati jauhar farad. Karena nukta itu bertempat mengikuti jauhar farad. Itu disebut dengan nuktoh. Nuktohnya itu arad. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Nah, jauhar yang kedua menurut Mu'tazilah yaitu mahallul khatti. Tempat khat, garis. Yang dimaksud dengan jauhar di sini mahallul khatti, yaitu tempat garisnya. Kalau garisnya itu sendiri adalah nah, yang perlu diperhatikan yaitu kalau garisnya sendiri itu adalah arad, aksiden. Nah, khot ini melekat kepada mahallul khotnya. Apa ya yang dimaksud dengan mahallul khot? Wahwa dan adapun mahallul khoti fardani ialah dua jauhar falat fasaidan maka lebih. Jadi kalau ada dua jauhar farat tersusun atau lebih, maka itu disebut dengan mahallul khot, tempat khot. Nah, adapun khotnya itu sendiri yaitu arot. Terkumpulnya atau terhimpunnya dua jauhar farat ini disebut dengan jauhar. Nah, terkumpulnya dua jauhar farat atau lebih ini dilekati oleh arot. Apa arotnya? Yaitu khot, nah, garis. Yang ketiga, jauhar yang ketiga yaitu mahallus sathi, tempat bangun datar. Sathi itu artinya bangun datar atau bidang bidang datar. Ya. Mahallus sathi itu disebut dengan jauhar. Wahwa dan adapun mahallus sathi, mahallu ini ialah tempat dua garis fasaidan maka lebih. Jadi yang dimaksud dengan mahallus sathi itu adalah mahallu ini dua tempat dua garis, tempat dua garis atau lebih. Itu mahallus sathah. Biar lebih jelas seperti ini ya, biar tidak bingung. Saya jelaskan sebelum masuk yang keempat ini. Terhimpunnya dua farat atau lebih itu disebut dengan mahallul khat. Dan mahallul khat ini adalah bagian dari jauhar. Nah, mahallul khat ini arotnya apa? Yaitu khat, garis. Begitu ya. Kemudian ada yang disebut mahallus satah. Apa yang dimaksud dengan mahallus satah? Yaitu mahallu ini fasaidan, tempat dua garis atau lebih. Artinya gini, ada dua farat yang terhimpun. Kemudian dua jauhar farat lagi yang terhimpun lagi. Kemudian digabung. Nah, digabung. Maka gabungan tempat dua garis ini atau tempat dua garis ini gabungannya
nanti menghasilkan mahallus sathi. Dan mahallus sathi itu termasuk bagian dari jauhar. Kemudian yang keempat yaitu al-jismu, disebut dengan al-jismu. Apa itu al-jismu? Wahuwa dan adapun al-jismu mahallu sathaini fasaidan. Ialah tempat dua bangun datar fasaidan maka lebih. Terhimpunnya terhimpunnya tempat dua bangun datar, nah itu disebut dengan jisim. Disebut dengan jisim. Jadi jisim itu menurut Mu'tazilah dan menurut Asy'ariyah itu berbeda definisinya. Sementara kalau Jauhar, Farad, definisinya antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu sama. Yang beda itu nanti di jisim. Kalau jisim menurut Asy'ariyah yaitu ma tarakkaba min jauharaini fardaini fasaidan. Itu disebut dengan jisim. Sementara kalau jisim menurut Mu'tazilah yaitu mahallu sathaini fasaidan, yaitu tempat dua bangun datar atau lebih. Terhimpunnya tempat dua bangun datar atau lebih itu disebut dengan jisim. Tahu singkatnya begini ya, singkatnya begini. Yang dinamakan jisim menurut Mu'tazilah itu malahu tawilun wa aridun wa amikun. Sesuatu yang memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Itu disebut dengan jisim menurut Mu'tazilah. Sementara mahallus sathah ini yaitu yang memiliki dua dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Itu disebut dengan mahallus sathah. Dan ini termasuk bagian jauhar menurut Mu'tazilah. Dan mahallul khat ini artinya sesuatu yang memiliki satu dimensi, yaitu panjang saja. Nah ini ya, mudahnya seperti itu, biar biar tidak bingung nanti mahallul khat ini seperti apa ya. Mahallul khat itu artinya sesuatu yang memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Mahallus sathi itu artinya sesuatu yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Al-jismu itu yaitu sesuatu yang memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan ketinggian atau kedalaman. Nah, itu ya. Ini pembagian jauhar menurut Mu'tazilah. Ada 4. Yang sangat simpel itu ya, yang sangat simpel itu adalah pembagian jauhar menurut Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah itu sebagaimana sudah dijelaskan barusan, bahwasanya jauhar itu terbagi menjadi dua, yaitu jauhar farad dan jisim. Apa yang dinamakan jisim? Jisim itu adalah ma tarakkaba min jauharaini fardaini. Jadi kalau mengikuti pembagian dari Asy'ariyah, mahallul khatti ini termasuk termasuk jisim. Mahallus sathi ini juga termasuk jisim. Ya apalagi yang keempat, ini pasti jisim menurut pembagian dari Asy'ariyah. Jadi yang paling simpel itu adalah aksamul jauhar menurut Asy'ariyah. Kemudian disusul berikutnya aksamul jauhar menurut Mu'tazilah. Yang paling rumit itu, yang paling rumit adalah aksamul jauhar indal hukama menurut para filsuf. Ini rumit kalau pembagian jauhar menurut para filsuf. Cuman yang disebutkan di dalam kitab ini, yang disebutkan oleh Syekh Salim As-Samirra'i, yaitu pembagian jauhar menurut Mu'tazilah. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.